Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini, kita akan bahas tentang kertas amplas atau sanding paper, khususnya merek Cubitron. Cubitron 2 dari 3M. Ini yang serinya 775L. Ini amplas bulat yang velcro. Nah, sebenarnya udah lama saya pengen coba Cubitron 2 ini. Mungkin seingat saya dari tahun lalu, karena kalau saya lihat di YouTube review YouTuber luar atau woodworker luar, itu reviewnya bagus. Terus dari beberapa video komparasi, jadi komparasi beberapa kertas amplas, Cubitron 2 ini bisa dibilang rata-rata selalu menang. Rata-rata dia menang. Nah, makanya bikin saya penasaran. Coba dulu itu atau waktu itu ini belum bisa kita beli di Indonesia. Kalau saya mesti impor, harganya terlalu mahal. Nah, beberapa bulan lalu, itu saya iseng cari-cari 3M Cubitron ini di marketplace. Dan ternyata ada. Tapi saya nggak buru-buru beli, karena masih belum yakin produknya beneran ori atau KW. Karena kalau main asal beli ya, harganya bisa dibilang lumayan mahal. Takutnya malah nanti dapatnya yang KW atau yang palsu. Nah, karena penasaran, akhirnya saya tanya langsung ke 3M, apa bener Cubitron 2 itu masuk Indonesia? Dan ternyata bener. Jadi yang di marketplace itu beneran 3M Cubitron 2. Nah, apa sih yang bikin beda? Yang bikin dia banyak menang kalau misalkan dikomparasi? Awalnya juga saya nggak tahu. Makanya bikin saya penasaran. Kalau untuk harga untuk yang 775L ini kalau di marketplace itu harganya bervariasi. Ada yang jual 16.000, ada yang jual 20.000, ada yang jual sampai 30.000 per lembarnya. Harganya bisa 10 kali lipat dari kertas amplas yang biasa atau yang murah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah layak untuk dibeli dengan harga rata-rata sekitar 20 ribuan? Oke, kita bahas speknya dulu. Kalau untuk Cubitron 2 ini, 3M bilangnya dia menggunakan teknologi Precision Shape Grain. Jadi grainnya atau pasirnya itu kalau dilihat pakai mikroskop, dia bentuknya lancip-lancip, tajam, dan bentuknya presisi. Jadi tidak seperti butiran garam seperti pada kertas amplas umumnya. Tapi saya nggak gitu paham 100% tentang teknologinya. Mungkin teman-teman kalau yang penasaran bisa cari-cari tahu di YouTube atau di webnya 3M. Terus yang bikin beda dari kertas amplas umumnya itu backingnya. Umumnya kalau kertas amplas itu backingnya ada yang kertas, ada yang dia kain, sedangkan kalau ini dia backingnya film. Jadi ya film seperti apa ya? Seperti plastik. Katanya sih biar nggak cepat hancur dan biar awet atau tahan lama. Tapi itu ada plus minusnya buat saya. Buat saya itu ada plus minusnya. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, selama beberapa hari itu saya pakai satu kertas amplas. Jadi saya abuse buat ngamplas berbagai media. Yang saya pakai ini grid 80. Ini saya pakai pertama saya pakai buat ngamplas kayu. Buat ngamplas kayu cepet. Dia makan kayunya cepet, agresif. Tapi kalau untuk feel pada saat kita ngamplas itu ya sama aja. Begitu juga untuk debu, itu juga nggak terlalu beda dengan kertas amplas yang lain. Tapi selama saya pakai buat ngamplas kayu sama ngelupas cat duko, itu sama sekali nggak ada clogging, nggak ada penggumpalan. Jadinya dipakai ya enak aja, nggak ada bekas amplasan yang kasar. Biasanya kita kalau misalkan kertas amplasnya sudah clogging, sudah banyak debu atau sudah banyak resin yang nempel, terus kita pakai buat ngamplas, itu kadang suka kelihatan ada spiral-spiral, bahkan biasanya juga gumpalannya pindah ke kayu. Tapi kalau ini enggak, ini bersih. Terus abis saya pakai buat amplas kayu, saya pakai buat amplas besi, amplas table saw, buat ngilangin ya sedikit karat di table saw. Itu juga hasilnya sama, hasilnya nggak ada clogging, nggak ada penggumpalan. Jadi bersih banget kertasnya. Terus habis itu saya pakai lagi buat ngamplas kayu-kayu jati, kayu-kayu keras, baik yang sudah diserut maupun yang belum diserut. Terus terakhir saya pakai buat ngamplas akrilik transparan. Ini juga hasilnya sama, tidak ada clogging, jadi nggak ada penggumpalan. Kertas amplasnya tetap bersih dan masih bisa dipakai.
masih bisa dipakai buat ngamplas kayu lagi. Nah ini saya pakai kurang lebih 3 harian. Setiap hari saya pakai buat ngamplas. Jadi kalau saya ke studio ini saya bawa, kalau saya pulang ini saya bawa balik lagi. Dan ini masih kuat banget nempelnya. Terus karena dia lubangnya banyak, lubangnya spiral. Jadi kalau kita mau pasang ya tinggal tempel aja. Nggak perlu kita ngepasin lubangnya. Masih ada beberapa sebenarnya yang mau saya coba material atau bahan. Saya belum coba di MDF, saya belum coba di resin atau di epoksi. Tapi kayaknya kalau untuk yang epoksi nggak terlalu jauh beda dengan akrilik. Tapi untuk pasti nanti saya akan coba lagi buat ngamplas resin dan epoksi. Nah untuk gridnya itu saya belum cek full dia ada grid berapa aja. Tapi yang saya dapat ini grid 80, terus 120, 240, dan 400. Jadi ya grid-grid yang biasa kita pakai buat woodworking. Terus kemarin juga saya tanya, ini pabrikan mana, dibuat di mana. Dan mereka bilang ini masih made in USA, jadi masih buatan Amerika. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa harganya masih mahal. Oke, plus minusnya. Apa yang saya suka, apa yang saya kurang suka. Yang saya suka, nggak clogging, nggak menggumpal, jadi kertasnya itu bersih terus. Tapi ya nggak tahu juga ya kalau misalkan kayu yang kita amplas itu bertanin atau bergetah. Tapi kalau untuk kayu kering, kayu-kayu yang biasa buat project itu enak. Buat saya enak, buat ngamplas kayu kasar enak, buat ngamplas hasil finishing yang sudah di coating, sudah di pernis itu enak, buat ngamplas primer juga enak, buat besi juga atau buat metal enak, nggak ada clogging, bersih. Terus yang kedua yang saya suka, dia lubangnya kecil-kecil, terus spiral, jadi gampang copot pasang, terus dia kuat, jadi nggak gampang copot. Bahkan selama saya pakai belum copot sama sekali dan nggak gampang rusak. Sisinya tuh nggak gampang rusak, nggak seperti yang biasa atau yang murah yang sisinya gampang rusak. Sama terakhir yang saya suka ya cepet, ya mungkin relatif lebih cepat dibandingkan yang biasa, yang menengah ke bawah. Oke, itu yang saya suka. Yang saya kurang suka, ini kalau untuk mesin amplas, baik yang listrik, baik yang angin, enak, dipakainya enak. Tapi kalau untuk kita pakai manual, pakai tangan, kalau untuk ngamplas sudut atau dia silinder, lingkaran, agak gimana ya? Karena dia kan kaku, khususnya untuk yang grid kecil ya, 80, 120, dia kan kaku. Jadi agak kurang nyaman kalau misalkan kita bikin lengkung atau kita lipat. Kalau untuk permukaan yang rata sih, yang flat sih nggak ada masalah. Tapi untuk yang melengkung atau sudut itu agak sedikit tricky karena ya tadi agak sedikit kaku, tapi tidak gampang patah. Jadi kalau kita lipat, ini yang grid 80 tadi, itu dia tidak patah grainnya, berbeda dengan 80 yang biasa. Ini kan kalau kita lipat itu dia patah grainnya, dia patah. Kalau yang ini dia nggak kelihatan patahnya, terus dia bisa flat lagi. Oke, itu review singkat untuk kertas amplas Cubitron 2 dari 3M. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, atau buat teman-teman yang pengen giveaway atau merchandise dari 3M, itu nanti tinggal cek aja di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau coba, mau beli, itu di marketplace sudah tersedia. Dan terakhir pertanyaan, kembali ke pertanyaan tadi yang pertama, layak nggak? Kalau buat saya yang hobi, ya saya kan bilang layak banget, karena saya pakai bukan untuk produksi. Nah kalau untuk produksi, nah itu saya belum bisa bilang layak atau enggak, karena itu nanti banyak faktornya, beban kerjanya, kapasitas produksi, terus produk yang dibikin, harga jual produknya. Ya kalau itu teman-teman yang produksi yang bisa jawab. Kalau buat saya yang hobi, layak. Dan ini bisa saya bilang kertas amplas yang paling oke dari yang pernah saya coba. Sebenarnya ada satu lagi kertas amplas dari 3M yang pengen banget saya coba. Tapi mungkin itu next di video-video berikutnya, karena belum masuk ke Indonesia. Dan next juga mungkin saya akan bikin komparasi beberapa kertas amplas, khususnya yang menengah ke atas atau yang premium. Moga-moga aja bisa kekumpul sambil nunggu saudaranya ini, sama nunggu si merah. Oke, segitu aja dulu videonya. Tips buat teman-teman yang ngamplas, jangan lupa APD, masker, kacamata, dan pelindung pendengaran. Oke, semoga bermanfaat videonya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.